Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Suprawilis, NIM channel 2009. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil foto saya berjudul akad-akad lainnya. Pertama, akad SAP menurut bahasa adalah penambahan, penukaran, dan penghindaran atau transaksi jual beli. SAP adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta asing yang lain. Transaksi ini bisa dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis maupun dengan mata uang yang tidak sejenis. Sumber hukum akad SAP. Pertama, hadis riwayat Muslim, yaitu jualah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan syarat harus sama dan sejenis serta secara tunai. Juga jenisnya berbeda, jualan ke sekehendakmu dan dilakukan secara tunai. Kemudian rukun dan ketentuan syariah. Pertama, pelaku, baik penjual maupun pembeli harus cakap dan sudah balik. Yang kedua, objek akad dengan ketentuan. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima merupakan pernyataan dan ekspresi yang saling rela antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Kedua, akad wadiah. Wadiah merupakan simpanan barang atau dana kepada pihak lain yang bukan merupakan pemiliknya untuk tujuan keamanan. Wadiah adalah akad penitipan barang atau dana dari suatu pihak ke pihak lain dengan catatan barang atau dana tersebut dapat diambil kapanpun oleh sang pemilik. Jenis akad wadiah yaitu pertama, wadiah amanah, yang kedua, wadiah yad damanah. Sumber hukum akad wadiah terdapat dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nisa ayat 58 yang disebutkan, sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya. Hukum dan ketentuan syariah. Pertama, pelaku, baik pemilik maupun penyimpan barang harus cakup dan balik serta mampu menjaga barang wadiah. Dua, objek. Wadiah merupakan barang yang akan ditetapkan setelah sebelumnya disebutkan secara jelas keadaan barang yang bersangkutan. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima merupakan pernyataan kerelaan antara kedua belah pihak. Tiga, akad al-wakalah. Al-wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak pada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Wakalah dalam pembelian barang terjadi di mana seseorang mengajukan calon atau menunjuk orang lain untuk mewakili dirinya dalam membeli barang. Orang yang ditunjuk diperboleh menerima komisi. Wakalah dengan komisi disebut dengan wakalah bil ujrah, namun agen yang juga diperbolehkan tidak menerima komisi. Sumber hukumnya yaitu Al-Quran. Maka suruhlah salah seorang di antara kalian pergi kota dan membawa perakmu. Rukun dan ketentuan syariah. Pertama, pelaku, pihak yang memberi kuasa dengan syarat pemilik sah dari barang yang diwakilkan oleh mukalaf atau mumayyiz dalam batas-batas tertentu. Yang kedua, pihak yang diberi kuasa dengan syarat cakap dan dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Dua, objek yang dikuasakan harus diketahui dengan jelas oleh orang yang diwakili. Ketiga, ijab kabul atau serah terima. Akad wakilah akan berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal, pekerjaan yang diwakilkan sudah selesai, keputusan oleh pihak yang diwakilkan, wakil mengundurkan diri, orang yang diwakilkan tidak memiliki status kepemilikan atas suatu yang diwakilkan. Keempat, akad al-kafalah, yaitu merupakan perjanjian jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Rukun dan ketentuannya, pertama, pelaku, yang kedua, objek penjaminan, yang ketiga, ijab kabul. Kelima, qardul hasan, yaitu pinjaman tanpa dikenakan biaya. Pinjaman uang seperti nilai yang disesuai dengan ketentuan syariah, tidak ada riba. Pinjaman qard bertujuan untuk diberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial untuk tujuan sosial atau untuk kemanusiaan. Rukun dan ketentuan syariahnya, yang pertama pelaku, yang kedua objek akad, yang ketiga ijab kabul. Ketentuan syariahnya yaitu pertama, pelaku harus cakap hukum dan balik, yang kedua objek akad, yang ketiga ijab kabul. Yang keenam, akad al-hawalah, yaitu artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Jenis akad ini pada dasarnya adalah akad tabaruk yang bertujuan untuk saling tolong-menolong untuk menggapai ridha Allah. Jika ini dialihkan utang, maka akad hawalah merupakan akad pengalihan utang dari suatu pihak yang berutang pada pihak lain yang wajib menanggung membayar utangnya. Yang tujuh, akad al-aron. Cara arti ran adalah tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah, ran adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. Ran yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad ran juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Akad ran bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang.
Yang ke-8 akad ju'alah, yang berasal dari kata ja'lah yang memiliki arti jumlah imbalan, meletakkan, membuat, menasabkan. Menurut fikih diartikan sebagai suatu tanggung jawab dalam bentuk janji memberikan hadiah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Sekian, terima kasih. Itulah PPT saya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.